Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama Muhammad Riko Syuja di mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 dengan materi pokoknya yaitu membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Ya, selanjutnya kita lihat kompetensi dasarnya. 3.1 menganalisis makna Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat At-Taubah ayat 105, serta hadis terkait taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. 4.1.1 membaca Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat At-Taubah ayat 105 dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. 4.1.2 mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat At-Taubah ayat 105. Nah, itu kompetensi dasarnya. Lanjut, kita next ke materinya. Membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja. Yang pertama, apa itu taat pada aturan? Apa itu kompetisi dalam kebaikan, dan yang terakhir apa itu etos kerja. Kita bahas satu-satu. Kita lanjut. Apa itu taat? Taat memiliki arti tunduk, tidak berlaku curang atau setia. Kemudian aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Jadi taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah, Nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Next. Apa sih dalil taat pada aturan? Dalil taat pada aturan itu ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Itu dalil taat pada aturan. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Lantas, apa sih asbabun nuzulnya? Asbabun nuzul itu adalah sebab diturunkannya ayat. Nah, asbabun nuzul daripada Quran Surat An-Nisa ayat 59, ketika Rasulullah mengangkat menjadi pemimpin dalam syariah perang yang tidak diikuti Rasulullah. Nah, Rasulullah mengangkat para sahabatnya tuh, ada beberapa sahabat yang diangkat Rasulullah untuk memimpin jalannya perang yang pada saat itu perang tidak dihadiri atau tidak diikuti oleh Rasulullah. As-Saddi berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Amr bin Yasir dan Khalid bin Walid ketika keduanya diangkat oleh Rasulullah sebagai pemimpin dalam syariah. Nah, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini meminta manusia untuk taat pada perintah Allah, perintah Rasul, dan ulil amri. Jadi pada saat itu Rasulullah menyuruh para pasukan perang untuk taat kepada pemimpinnya. Siapa itu pemimpinnya? Orang yang diangkat oleh Rasul untuk memimpin perang ketika pada saat itu Rasulullah tidak mengikuti perang tersebut. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut. Next, isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama, Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum Islam. Jadi, jika ada hal-hal yang diperdebatkan, maka harus dikembalikan kepada keduanya. Kemudian yang kedua, tanda orang-orang yang beriman adalah taat kepada Allah dan Rasul secara mutlak, tanpa terkecuali. Ada perintah A dikerjakan, ada perintah B dikerjakan, ada larangan A ditinggalkan, ada larangan B ditinggalkan. Sehingga bisa mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, harus taat terhadap perintah pemimpin selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jika pemimpin memerintahkan kepada sesuatu yang bertentangan kepada Al-Quran, dengan Al-Quran dan hadis, maka tidak ada kewajiban taat kepadanya. Jadi apabila dalam suatu negara
pemimpin memerintahkan yang baik-baik untuk rakyatnya, maka perlu dan wajib kita taati. Apabila perintahnya itu tidak baik atau tidak sesuai dengan syariat Al-Quran dan hadis, maka kita tidak wajib mengikutinya, bahkan kita berhak untuk memprotesnya gitu. Kemudian yang keempat, kita harus mengembalikan kepada Al-Quran jika ingin menghasilkan penyelesaian yang lebih baik serta bisa membawa keberkahan gitu. Jadi apabila ada suatu masalah yang tak kunjung usai, maka wajib kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana pendapat Allah, pendapat Rasul di dalam Al-Quran maupun hadis yang berkenaan dengan masalah tersebut gitu. Kemudian yang terakhir, salah satu tanda iman seorang muslim menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai landasan hukum ajaran agama Islam. Yang namanya landasan itu adalah patokan, pedoman, sehingga ketika kita menjalankan dari pedoman tersebut, insya Allah hidup kita terarah, teratur, damai, tentram. Gitu. Ya, itu isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Kemudian selanjutnya, apa sih yang dimaksud daripada ulil amri tersebut di dalam Quran Surat An-Nisa? Tadi kan kita disuruh taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Apa sih yang dimaksud ulil amri itu? Nah, dijelaskan nih. Pengertian ulil amri menurut pendapat para ahli, Abu Ja'far Umaro ahlul ilmi wal fikih. Artinya memiliki ilmu pengetahuan tentang fikih. Itu yang disebut ulil amri menurut Abu Ja'far. Kemudian yang kedua, menurut Ahmad Mustafa Umaro, ahli hikmah, ulama, pemimpin, pasukan, dan seluruh pemimpin lainnya. Jadi pemimpin, pokoknya apapun jenis pemimpin itu disebut ulil amri gitu. Menurut Ahmad Mustafa. Kemudian yang terakhir, menurut Al-Mawardi memiliki 4 makna, yaitu umaro, artinya para pemimpin, ulama dan fuqaha. Kemudian yang ketiga, sahabat Rasulullah. Yang keempat, Abu Bakar dan Umar. Nah, menurut Al-Mawardi, ulil amri itu 4 ini. Yang pertama, para pemimpin. Pemimpin daerah, pemimpin kota, pemimpin provinsi, bahkan pemimpin negara, itu termasuk daripada ulil amri. Kemudian ulama dan fuqaha. Ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang menebarkan kebaikan, ulama-ulama yang pinter dalam ilmu agamanya, dan fuqaha, orang-orang yang paham hukum-hukum di dalam Islam. Sahabat Rasulullah, siapa aja utamanya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan yang keempat adalah Abu Bakar dan Umar. Itu yang termasuk pengertian daripada ulil amri menurut pendapat para ahli. Next. Nah, kita lanjut ke subtema selanjutnya, berkompetisi dalam kebaikan. Hidup adalah kompetisi, bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang terjebak pada kompetisi semu yang hanya turutkan syahwat dan hawa nafsu duniawi. Kompetisi apa aja? Kompetisi harta kekayaan, kompetisi usaha pekerjaan, kompetisi jabatan dan kedudukan, kompetisi lainnya yang semuanya bak fata morgana, indah menggoda, tetapi sungguhnya tiada. Itulah kompetisi yang menipu. Bahkan hal yang sangat memilukan ialah tak jarang dalam kompetisi selalu diiringi suuzon, buruk sangka, curang, bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada Allah. Lebih merugi jika rasa iri dan ria ikut bermain dalam kompetisi tersebut. Ini kompetisi dalam dunia nih. Kompetisi dalam keduniaan yang bisa menjerumuskan kita dalam hal-hal maksiat. Kita berbuat curang, kita fitnah sana sini, kita mencari-cari kesalahan kompetitor kita. Nah ini nggak boleh nih, yang dilarang. Kompetisi yang menghalalkan segala cara itu dilarang. Lalu bagaimana selayaknya kompetisi bagi orang-orang yang beriman?
Allah telah memberikan pengarahan, bahkan penekanan kepada orang-orang beriman untuk kompetisi dalam kebaikan, sebagaimana firman-Nya. Nah, ini dalilnya lanjut nih. Apa sih dalil kompetisi dalam kebaikan? Ada di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Shadaqallahul Azim. Nah, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan jangan engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 28. Itu arti atau terjemah dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 28. Next. Pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 28, Allah menjelaskan bahwa setiap kaum diberikan aturan atau syariat. Syariat setiap kaum berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Meskipun mereka berbeda-beda, yang terpenting adalah semuanya beribadah dalam rangka mencari ridho Allah atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi Allah nggak ngelihat rupa kita, Allah nggak ngelihat harta kita, Allah nggak ngelihat jabatan kita. Tapi Allah ngelihat apa? Allah ngelihat takwa kita. Salah satu bentuk daripada takwa adalah beribadah kepada Allah dan senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana firman-Nya, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah yang paling bertakwa. Gitu. Ya, next. Mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Ya, pertama, bahwa melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan. Sebab kesempatan hidup sangat terbatas, kita nggak tahu umur kita. Makanya ada niat untuk berbuat baik, lakuin. Jangan ditunda-tunda. Begitu juga kesempatan berbuat baik belum tentu setiap saat kita dapatkan. Kematian bisa datang secara tiba-tiba tanpa diketahui sebabnya. Oleh karena itu, begitu ada kesempatan untuk berbuat baik, jangan ditunda-tunda lagi. Segera kerjain. Jangan ditunda-tunda. Besok deh. Enggak. Ya, karena kita nggak tahu umur kita. Selagi kita masih punya niat untuk berbuat baik, lakuin. Kedua, bahwa untuk berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Disinilah perlunya kolaborasi atau kerjasama. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang membuat kita terdorong untuk berbuat baik. Tidak sedikit seorang yang tadinya baik menjadi rusak karena lingkungan. Lingkungan yang saling mendukung kebaikan akan tercipta kebiasaan berbuat baik secara istiqomah atau konsisten. Jadi ketika kita mau berbuat baik, kita cari dulu nih ruang lingkup yang benar-benar ngelakuin perbuatan-perbuatan baik. Gitu.
Contoh, Karang Taruna. Misalnya Karang Taruna ini selalu mengadakan bakti sosial, kerja bakti dan lain sebagainya. Itu kan perbuatan baik. Ketika kita terjun atau kita bergabung di Karang Taruna tersebut, pasti kita juga melakukan hal-hal baik. Beda ketika kita malah gabung, malah memilih teman-teman yang suka main, cuma main game, kemudian teman itu suka keluyuran, tongkrong sana, tongkrong sini, kita bakalan terpengaruh gitu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bahwa kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Jadi jangan cuma sekedar niat pengen ngelakuin, tapi cuma pengen aja gitu. Tapi harus sungguh. Harus kerjain. Ya, next langsung ke subtema selanjutnya. Etos kerja. Bekerja adalah kodrat hidup, baik kehidupan spiritual, intelektual, fisik biologis, maupun kehidupan individual dan sosial dalam berbagai bidang. Seorang layak untuk mendapatkan predikat yang terpuji, seperti potensial, aktif, dinamis, produktif, atau profesional. Semata-mata karena prestasi kerjanya. Karena itu, agar manusia benar-benar hidup dalam kehidupan ini, dia memerlukan ruh atau spirit. Untuk ini, Al-Quran diturunkan sebagai spirit, sekaligus sebagai nur, atau cahaya yang tak kunjung padam agar aktivitas hidup manusia tidak tersesat. Dalam Al-Quran maupun hadis banyak ditemukan literatur yang memerintahkan seorang muslim untuk bekerja dalam rangka memenuhi dan melengkapi kebutuhan duniawi. Salah satu perintah Allah kepada umatnya untuk bekerja termaktub dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105. Berikut adalah ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi semua apapun yang kita kerjakan di dunia ini bakal dilihat, bakal dipertanggungjawabkan nantinya di yaumil akhir, di hari kiamat, di hari perhitungan. Gitu. Makanya ketika kita bekerja dengan niat tulus, dengan niat yang baik, insya Allah akan mendapatkan yang baik juga. Tapi ketika kita kerja semata-mata untuk foya-foya, semata-mata enggak atau lupa terhadap hak-hak yang harus dikeluarkannya, itu bakal dipertanggungjawabkan nantinya di yaumil akhir. Quran Surat At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Allah akan melihat dan menilai amal-amal tersebut. Pada akhirnya seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah dengan membawa amal perbuatannya masing-masing. Mereka yang berbuat baik akan diberi pahala atas perbuatannya. Itu mereka yang berbuat jahat diberi siksaan atas perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Next. Menerapkan perilaku mulia. Yang pertama, perilaku mulia atau ketaatan yang perlu dilestarikan adalah sebagai berikut. Perilaku mulia dalam taat pada aturan. Yang pertama, selalu menaati perintah Allah dan Rasul-Nya, serta meninggalkan larangannya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Mau dalam keadaan kita susah, mau dalam keadaan kita senang, tetap kita ingat sama Allah. Bizikrillah tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah, menenangkan hati. Itu kuncinya. Jadi mau susah, mau senang, kita harus ingat kepada Allah. Mereka menyesal. Yang kedua, mereka menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah. Yang ketiga, menaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, ini salah satu
Menerapkan perilaku mulia itu yang ketiga. Ada aturan di rumah, ya dikerjain, jangan dilanggar. Ada aturan di sekolah, ya dikerjain, jangan dilanggar. Itu perilaku mulia. Kalau kalian mentaati, mengerjakan, kalian berperilaku mulia. Tapi kalau tidak, kalian tidak berperilaku mulia. Yang keempat, mentaati pemimpin selagi perintahnya sesuai dengan tuntunan dan syariat agama. Dan yang kelima, menolak dengan cara yang baik apabila pemimpin mengajak kepada kemaksiatan. Bahkan wajib. Ketika pemimpin mengajak pada maksiatan, kita wajib menolaknya. Bahkan kita bisa protes, boleh protes. Kemudian perilaku mulia yang perlu dilestarikan dalam kompetisi kebaikan. Yang pertama, meyakini bahwa hidup itu perjuangan, dan di dalam perjuangan ada kompetisi. Berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah, dan hasilnya maksimal. Yang ketiga, dalam berkolaborasi semuanya diniatkan ibadah, semata-mata mengharap ridho Allah. Yang keempat, selalu melihat sesuatu dari sisi positif, tidak memperbesar masalah, perbedaan, tetapi mencari titik persamaan. Makanya banyak yang kita jumpai ketika orang berdebat bukan mencari titik persamaan gitu, bukan mencari solusi, akan tetapi mereka saling membenarkan pendapatnya masing-masing, sehingga yang terjadi bukanlah menjadi damai, malah menjadi ribut, menjadi huru-hara, menjadi sumbu yang lainnya untuk ribut. Nah, ini nggak boleh dicontoh. Nomor 5, ketika mendapatkan keberhasilan, tidak tinggi hati. Ketika mendapatkan kekalahan, ia selalu sportif dan berserah diri kepada Allah. Tawakal, berserah diri, ikhlas. Gitu. Yang terakhir, perilaku mulia terhadap etos kerja. Apa aja? Yang pertama, meyakini bahwa dengan kerja keras pasti akan mendapatkan sesuatu. Menjadda wat jadda. Siapa yang sungguh-sungguh atau giat pasti dapat. Yang kedua, melakukan sesuatu dengan prinsip. Contoh, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari sekarang saya harus lakuin. Gitu. Yang ketiga atau yang terakhir, pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan. Ketahuilah bahwa orang sukses nggak langsung sukses, akan tapi dia jatuh dulu, bangun lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit, bangun bangkit, dan seterusnya. Gitu. Begitupun kita, ketika kita ingin mencapai suatu cita-cita kita, ketika kita jatuh atau terpuruk, bangun lagi, jatuh atau terpuruk, bangun lagi, dan seterusnya, begitu terus gitu. Ya, mungkin hanya itu yang dapat Riko sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tolong kalian jika ada pertanyaan boleh di komen dengan tulis nama dan kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.